Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai mata kuliah Manajemen Humas. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membentuk citra lembaga atau perusahaan gitu. Nah, citra ini sangat penting bagi diri kita maupun bagi lembaga ataupun perusahaan untuk menciptakan bagaimana persepsi orang terhadap kita itu baik dalam konteks baik gitu. Nah, citra di sini sangat penting untuk kedepannya, untuk di citra ini sangat penting untuk masyarakat menerima kita di luar sana gitu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu citra. Istilah citra adalah gambaran tentang sikap mental, ide yang dihasilkan oleh seseorang terhadap kita ataupun lembaga tempat kita bekerja gitu. Nah, istilah citra lahir dalam 3 konsep. Yang pertama ada penilaian, yang kedua ada anggapan atau pendapat, dan yang ketiga ada gambaran akan sesuatu. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, gimana sih citra itu bisa terbentuk atau bisa diciptakan? Nah, penilaian atau persepsi dan gambaran yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang kita atau lembaga ataupun perusahaan muncul akibat dari apa yang kita sampaikan, baik kita sampaikan ataupun kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti misalnya kita di dalam masyarakat itu sopan santun terhadap orang yang lebih tua dari kita gitu, saling mudah senyum. Nah, itu menimbulkan persepsi di dalam pikiran masyarakat bahwasanya oh ini orangnya baik, ini anaknya mudah senyum gitu. Nah, seperti itulah citra bagi kehidupan di masyarakat. Nah, bagaimana kalau contoh yang buruknya? Citra yang buruk itu misalkan kita berbicara sama orang yang lebih tua dari kita, seperti berbicara dengan seumuran gitu, teman seumuran. Nah, itu bisa dianggap wah, anak ini tidak ada sopan santunnya gitu. Nah, jadi di dalam pikiran masyarakat itu terbentuk bahwasanya nih anaknya nggak tahu sopan santun begitu. Nah, jadi dari contoh yang saya sebutkan tadi, kita dapat simpulkan bahwasanya citra artinya penilaian, gambaran atau sebuah anggapan atau pendapat yang sudah disimpulkan akibat stimulus yang kita berikan, seperti contohnya tadi. Selanjutnya ada beberapa komponen pembentuk citra itu sendiri. Yang pertama adanya realitas. Realitas ini sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang empirik gitu. Sesuatu yang tidak dibuat-buat. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu adalah yang sebenarnya. Lain halnya dengan kata image atau jaim atau jaga image. Ini kalau citra ini kita yang sesungguhnya gitu, atau nyata, tidak dibuat-buat. Dan yang kedua komponennya yaitu ada ideal. Ideal ini maksudnya yaitu ketentuan yang ditetapkan untuk menghasilkan hal yang diinginkan. Maksudnya misalkan di sebuah sekolah gitu, kita menginginkan siswa kita diterima di universitas yang bergengsi, universitas yang sudah terkenal gitu, yang bagus. Nah, jadi kita harus menciptakan bagaimana caranya
universitas itu dapat menerima siswa kita dengan sesungguhnya, dengan nyata gitu. Dengan kata lain, universitas itu sudah mengetahui bahwa kualitas siswa di sekolah ini memang bagus gitu. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya komponen yang ketiga yaitu ada harapan atau keinginan. Seperti harapan orang tua, harapan mahasiswa kalau di universitas, dan harapan lembaga tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya selain komponen tadi ada pula 4 aspek pembentuk citra. Kita lihat yang pertama yaitu adanya persepsi. Persepsi ini hasil pengamatan dari lingkungan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya kita perlu menciptakan persepsi yang baik terhadap masyarakat supaya citra kita baik di dalam masyarakat gitu. Nah, yang kedua adanya wawasan. Wawasan ini yang berhubungan dengan nalar. Dan aspek yang berikutnya yaitu adanya motivasi. Citra dapat dibentuk dari motivasi seseorang. Misalkan kita di dalam sebuah kelas, kita ingin dianggap siswa yang cerdas, siswa yang pintar. Nah, dari keinginan tersebut, kita pasti berkeinginan atau memacu diri kita untuk terlihat lebih pintar dengan cara aktif di kelas, sering bertanya, atau bisa berteman di lingkungan kelas gitu. Nah, jadi motivasi itulah yang dapat membentuk citra salah satunya. Dan aspek berikutnya yaitu ada sikap. Sikap ini kecenderungan terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya setelah adanya komponen, aspek selanjutnya kita membahas jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra ini ada 6. Yang pertama yaitu citra bayangan. Maksud dari citra bayangan ini yaitu seperti sifatnya bayangan, yaitu terbalik, jadi bukan kita yang sebenarnya begitu. Nah, dari citra bayangan tersebut kita dapat memanfaatkan untuk memperbaiki citra kita dan hiraukan saja gitu apa yang menjadi persepsi orang terhadap kita. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita dapati untuk memperbaiki citra kita ke depannya. Nah, jenis citra yang berikutnya yaitu ada citra yang berlaku. Maksud di sini yaitu citra yang sudah terbentuk di tengah masyarakat, tapi di sini dalam hal negatif gitu. Misalkan dalam produk sampo misalkan, di iklannya mengiklankan bahwasanya produk ini 3 kali pemakaian rambut tidak akan rontok lagi gitu. Nah, konsumen yang membeli produk sampo tersebut mencoba dalam 3 hari itu dan tidak ada hasil yang seperti yang disebutkan di iklan. Nah, di situ pembeli tidak akan membeli produk tersebut untuk yang kedua kalinya, bukan? Nah, dari situlah bahwasanya citra yang terbentuk dari pikiran konsumen itu sudah bersifat negatif atau tidak baik lagi gitu bagi lembaga atau perusahaan sampo tersebut. Nah, jenis citra yang ketiga yaitu citra yang diharapkan. Maksud di sini yaitu ada sesuatu yang kita harapkan, tapi di sini yang kita harapkan dalam konteks positif. Dan yang keempat ada citra secara keseluruhan. Maksud dari citra secara keseluruhan ini yaitu tidak hanya citra
satu persatu bidang, tetapi citra mencakup citra seluruh lembaga ataupun organisasi yang kita tekuni begitu. Dan yang kelima ada citra majemuk, dan yang selanjutnya ada citra yang baik dan citra buruk. Nah, itulah keenam jenis-jenis citra tersebut. Selanjutnya kita beralih ke manfaat citra yang muncul terhadap kita maupun lembaga ataupun organisasi. Nah, pembentukan citra itu diyakini sebuah konsep kita diterima di kalangan mana saja, di kalangan masyarakat atau diakui masyarakat gitu. Nah, jadi citra ini sangat penting untuk kita diterima di kalangan masyarakat dan kehidupan masyarakat gitu. Jadi menciptakan citra yang baik itu memang susah, tapi dengan kesusahannya tersebut ada manfaat yang sangat besar di balik kesusahan tersebut. Nah, jadi dari sekarang kita coba untuk menciptakan citra itu sendiri, memunculkan citra kita itu sendiri, supaya orang-orang di sekitar atau masyarakat sekitar itu mengetahui, oh gini loh kita, oh gini loh dia baik loh gitu. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan daya tarik lembaga. Ini dalam konteks lembaga ya, meningkatkan daya tarik lembaga. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan efektivitas. Dan yang ketiga, menghemat biaya. Dengan sudah terbentuknya citra yang baik, maka secara tidak langsung itu pengiklanan sebuah produk yang kita punya itu sudah tidak kurang efektif lagi gitu, karena citra yang baik itu sudah dikenal oleh masyarakat. Jadi kita tidak perlu lagi mengiklankan produk kita. Nah, jadi dari itu kita dapat menghemat biaya pengeluaran sebuah lembaga. Nah, selanjutnya manfaat yang keempat yaitu menjadi perisai saat lembaga mengalami krisis suatu saat. Krisis maksud di sini yaitu misalkan sewaktu-waktu suatu lembaga yang kita tekuni itu mengalami down gitu, mengalami penurunan gitu. Nah, karena citra yang sebelumnya sudah terbentuk di pikiran konsumen, masyarakat, bahwa produk kita itu bagus, berkualitas, baik, maka dari itu tidak bisa bahwasanya lembaga kita itu mengalami krisis yang sangat jauh ataupun bangkrut begitu. Nah, begitulah manfaat dari citra dalam diri kita maupun lembaga. Sangat banyak manfaat citra bagi kehidupan, karena citra itu dapat kita diterima di kehidupan bermasyarakat ataupun di mana saja dan diakui begitu. Nah, sangat bermanfaat bukan? Nah, segitu dulu materi kita pada video kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.